Ya, saya mau buat ini konten bagaimana keberadaan daripada agama Kristen, agama Islam, dan agama Permalim di dalam tanah Batak itu sendiri. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan menarik bagaimana populasi daripada agama Kristen di dalam Batak itu memang mendominasi dan kemudian itu Islam baru Permalim dan seringkali bahwa Batak itu dipandang daripada sudut keyakinan dan agama itu sendiri. Salah satu contoh misalnya eh, ada yang Batak Kristen kalau mereka melihat eh, orang Batak pakai jilbab seolah-olah itu dianggap asing dan yang kemudian kalau tidak mengkonsumsi daging babi itu juga dianggap suatu hal yang aneh dan dianggap itu bukan Batak. Nah, pertanyaan saya yang mendalam itu, sejak kapan Batak itu harus satu agama dan sejak kapan Batak itu dipandang daripada agamanya? Dan kemudian sejak kapan itu iman yang menentukan marga dan sejak kapan kita berani menentukan atau menghilangkan identitas seseorang daripada tanah leluhurnya hanya karena cara berdoa yang berbeda. Nah, yang kemudian kalau itu benar, maka yang hilang bukan mereka, tetapi kita atau cara kita memandang daripada Habatakon itu seolah-olah Habatakon itu adalah milik daripada sekelompok agama yang mendominasi. Salah satunya adalah Kristen dan Kristen itu orang-orang yang beragama Kristen sering memandang bahwa kalau bukan beragama Kristen itu bukanlah orang Batak. Nah, yang kemudian kita hidup itu dalam kebohongan yang diwariskan secara terus-menerus dan kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang walaupun itu adalah kekeliruan dan itu kita anggap menjadi satu buah kebenaran atau dalam bahasa Batak itu eh, Hasamalan gabe hati kosan tetapi tidak menetapkan pada hati kosan gabe Hasamalon. Nah, kita lihat pada sekarang kenyataannya bahwa Batak itu terpecah menjadi tiga jalan tuh. Ada Parmalim, ada Kristen dan ada Islam. Yang walaupun antara Kristen dan Islam itu adalah pendatang dan dominasi daripada keyakinan itu di dalam Batak itu didominasi daripada populasi Kristen. Nah, Kristen yang sering mendiskreditkan atau karena dominasinya itu sehingga memandang bahwa Batak itu harus seperti wajah dan keyakinan mereka. Dan kalau tidak seperti wajah dan keyakinan mereka itu dianggap dalle. Kira-kira begitu yang sering terjadi. Nah, apa yang menjadi penyebabnya ini? Apa yang melatar belakangi daripada stigma-stigma atau sudut pandang seperti itu? Kenapa Batak itu selalu didiskreditkan dan selalu dipandang daripada sudut pandang agama dan sudut pandang keyakinan. Dan ini yang mau kita bongkar, bagaimana Batak itu jangan dipandang daripada sudut pandang keagamaan, yaitu keyakinan yang dianut oleh setiap manusia. Harus kita ketahui juga bahwa Islam dan Kristen juga adalah pendatang ke tanah Batak, walaupun datangnya secara berbeda. Saya mau membahas ini secara mendalam terhadap teman-teman Batak atau seluruh orang Batak yang menganut agama Kristen dan menganut agama Islam dan juga yang menganut agama Parmalim. Nah, stigma yang berkembang begini. Ada yang bilang kalau dia sudah masuk Islam bukan lagi Batak. Nah, seolah-olah iman bisa menghapus darah tuh. Kemudian, itu sesuatu hal yang lucu bukan? Karena darah tidak pernah berubah menurutku. Yang berubah itu hanya cara kita melihat. Dan memang harus kita akui bahwa persaingan antara agama Islam dan agama Kristen di tanah Batak itu memang nyata itu. Bahkan dalam sudut pandang sejarah seolah-olah kedua ini menjadi sebuah rivalitas yang satu sama lain itu dalam pengajarannya saling mendiskreditkan satu sama lain. Dan ini yang membuat suatu dilema bagaimana eh, cara memandang mereka di dalam Habatakon itu selalu dinilai dan diputuskan melalui daripada keyakinan-keyakinan yang mereka pahami. Dan saya juga selalu menyayangkan bagaimana pemangku-pemangku daripada agama itu Islam dan Kristen tidak pernah memberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam atau bagaimana cara memandang Habatakon itu daripada sudut pandang agama Kristen misalnya dan daripada sudut agama Islam supaya dua agama pendatang itu tidak saling berkompetisi atau saling bersaing dan saling mendiskreditkan, terkhusus juga bagaimana mereka melihat keyakinan spiritual daripada penghayat yaitu Parmalim. Nah, seolah-olah Parmalim juga sampai sekarang belum mendapatkan haknya menjadi keyakinan dalam kesetaraan beragama terkhusus di Indonesia. Nah, kalau memang Islam itu menghilangkan Batak, lalu bagaimana dengan teman-teman kita Batak Angkola dan Batak Mandailing itu? Mereka Muslim, tetapi sampai sekarang mereka itu paling mengakar
dan paling kuat menyatakan bahwa mereka itu adalah Batak dengan narasi yang mereka sampaikan, aku adalah Batak dan mereka bangga. Marga mereka tidak hilang, adat mereka tidak mati. Justru kalau ditanya lebih mendalam, saya pikir dan saya harus mengakui bahwa teman-teman atau saudara-saudara Batak Islam dari Angkola sangat kuat itu mengenai tarombo, silsilah, atau adatnya. Jadi yang salah siapa? Agama atau cara berpikir kita? Nah, ini seharusnya yang mau kita luruskan atau yang mau saya luruskan. Bagaimana kita jangan pernah menghakimi atau mengintervensi seseorang itu daripada sudut pandang keyakinan kita di dalam melihat Habatakon. Saya itu ada beberapa contoh yang mau saya sebutkan bahwa banyak itu teman-teman yang muslim dari Angkola dan dari Mandailing sangat mengakar tentang Habatakon itu walaupun mereka sudah menjadi penganut agama Islam dan mereka itu menjadi keras terhadap Habatakonnya dan selalu bangga dengan identitas Bataknya. Nah, ada satu momen yang saya ingat dan sampai sekarang masih membekas ketika ada acara adat di Toba waktu itu, dan acara adat itu dimulai dan dibuka daripada kebaktian karena yang melakukan acara itu adalah orang Kristen atau Batak Kristen dan dibuka oleh dari keyakinan Kristen. Dan waktu itu ada lagu itu yang sama-sama kami nyanyikan tuh kira-kira begini: puji jahu bade batatai, kira-kira begitu lagunya. Dan saat itu teman-teman dari Batak yang Islam datang dengan menggunakan atributnya yaitu jilbabnya. Nah, saat mereka datang dan menggunakan jilbabnya, sesuatu pertanyaan dengan bisikan yang sangat aneh itu eh, ada di dalam kebaktian atau perkumpulan itu dengan pertanyaan begini: siapakah itu? Atau isedoi, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seolah-olah membuat bahwa teman-teman yang sudah beragama Islam dan memakai jilbab dalam kegiatan Batak itu seolah-olah kita anggap itu orang aneh, orang asing dan jauh dari kita. Nah, bagaimana kita menutup atau menutup diri tentang mengenal Batak itu daripada sudut pandang keyakinan-keyakinan seperti itu? Padahal bisa saja kita itu satu leluhur, bisa saja kita itu adalah satu darah. Kenapa kita memandangnya jadi seperti itu? Dan terkhusus untuk Batak yang Kristen tuh. Kenapa selalu melekat di dalam benak dan pemikiran daripada teman-teman Kristen, kalau sudah beragama Islam dan memakai atribut-atribut agama itu sudah dianggap asing dan berbeda dengan kalian. Nah, dan yang paling aneh menurutku, Batak diukur dari makanan tuh. Kalau tidak makan babi atau daging babi atau mengkonsumsi daging babi, bukanlah Batak. Jadi identitas itu sekarang ditentukan oleh isi piring atau isi selera atau isi makanan. Dan seringkali kita mengeneralisasi bahwa memandang dari Habatakon itu dari sudut pandang selera kita, baik itu dari agama, sekarang datang lagi tuh dari sudut pandang selera atau makanan tuh. Kenapa juga kita akhir-akhir ini kalau tidak mengkonsumsi daging babi seolah-olah itu tidak sama dengan kita dan itu bukan bagian dari kita. Nah, yang mau saya pertanyakan, bukankah kita ini ditentukan oleh daripada kebiasaan, marga kita dan darah kita? Kenapa kita tidak menentukan bahwa kita itu satu sejarah, kemudian kita itu satu marga, kemudian kita itu satu leluhur? Harusnya cara pandang seperti itu yang perlu kita bangun tanpa memandang bahwa Batak itu daripada sudut pandang makanan yang kita konsumsi yaitu dari babi tadi. Karena sangat getol saya lihat bahwa di dalam pemahaman orang Batak kalau tidak mengkonsumsi daging babi, terkhusus yang beragama Kristen, bukanlah bagian dari kita dan kita anggap orang asing dan itu bukan di dalam kelompok kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu lahir di dalam pemikiran setiap orang Batak. Terkhusus ini peringatan juga nih untuk mengingatkan kepada teman-teman Kristen. Jangan sering melihat mereka itu daripada sudut pandang makanan, terkhusus daripada selera atau isi piringmu. Makanan boleh berbeda, tetapi minuman kita boleh harus kita samakan. Nah, di tengah dari semua ini, baik dari Batak yang Kristen dan Batak yang Muslim, ada yang paling ironi tuh. Yang paling ironi yaitu keyakinan spiritual yang lahir daripada rahim Habatakon itu atau Batak itu ada Parbaringin dan ada Parmalim tuh. Salah satu contoh misalnya Parbaringin. Mereka sudah lebih dulu ada daripada semuanya yaitu Batak Islam dan Batak Kristen. Tapi hari ini apakah Parbaringin dan Parmalim sudah mendapatkan kesetaraan dalam berkeyakinan di dalam Indonesia terkhusus di dalam Habatakon itu?
bahkan haknya tidak sepenuhnya setara. Contoh misalnya ketika Permalim atau Parberingin melakukan ritual dan ritusnya, mereka tidak pernah mendapatkan hari libur tuh. Bahkan pemerintah sendiri pun tidak pernah memberikan kebebasan di dalam mereka melakukan acara-acaranya. Bahkan justru yang lebih sangat konyol, ketika hari besar di dalam Islam, Permalim ikut libur dan merayakannya. Ketika hari besar dalam kekristenan, Permalim dan Parberingin juga diliburkan di dalam merayakannya itu. Tetapi konyolnya itu lagi saya ucapkan balik, Parmalim dan Parberingin sama sekali tidak pernah mendapatkan daripada hak-hak seperti yang dinikmati oleh Batak yang Islam dan Batak yang Kristen. Nah, Batak yang Islam dan Batak yang Kristen itu merasa dan sibuk mencari siapa yang paling tersakiti. Batak yang Kristen disalahpahami, Batak yang Muslim merasa dijauhkan. Tapi pernah nggak kalian bertanya di dalam benak kalian untuk Batak yang Kristen dan Batak yang Islam? Siapa yang paling lama diam? Siapa yang tidak pernah merasa paling tersakiti, tetapi mereka itu diam di dalam kesunyian dan mereka lebih fokus terhadap ajaran dan kepercayaannya tanpa mengurusi satu sama lain, tanpa menilai daripada Batak yang Kristen, tanpa menghakimi Batak yang Islam. Itu adalah Batak yang berkeyakinan Parmalim atau Batak yang berkeyakinan Parberingin. Mereka tidak pernah menilai atau mendiskreditkan kedua-duanya ini, dan mereka tahu bahwa keduanya ini adalah pendatang. Mereka sadar akan hal itu, tapi mereka tidak pernah memberikan penilaian secara khusus bagaimana itu Batak yang Kristen dan bagaimana itu Batak yang Islam. Justru mereka memandang bahwa keberadaan daripada Batak yang Kristen dan Batak yang Kristen itu adalah bagian daripada kekayaan daripada Batak dan Habatakon itu sendiri. Nah, ini dengar baik-baik. Baik Islam dan Kristen atau Batak yang beragama Kristen dan Batak yang beragama Islam, kedua-duanya adalah pendatang di tanah Batak. Dan jangan pernah Batak yang beragama Islam dan Batak yang beragama Kristen merasa dan paling berhak menentukan siapa yang asli. Contoh misalnya, muncul sebuah penilaian daripada Batak yang Islam bahwa orang Batak tidak mengkonsumsi daging babi. Nah, kemudian datang tuh Batak yang Kristen menyatakan bahwa Batak yang Muslim itu adalah menghilangkan budaya dan kebiasaan dan adat orang Batak. Nah, penilaian-penilaian seperti ini sudah sama-sama pendatang ke dalam Batak dan Habatakon ini, tetapi berani mengklaim kami yang paling asli dan mereka itu tidak asli. Batak yang Islam itu menghilangkan budaya Batak dan Batak yang Kristen menggerus atau mengikis budaya Batak itu sendiri. Nah, saya tidak mau kedua agama ini yang sudah jelas pendatang tetapi paling ribut di dalam budaya dan Habatakon itu sendiri. Nah, kita boleh berbeda keyakinan, itu tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita mulai menghapus satu sama lain dengan sudut pandang keyakinan kita sendiri. Salah satu contoh misalnya, ketika kita sudah beragama Kristen tetapi berani menghilangkan identitas atau menghapus orang lain daripada sebuah pemahaman Habatakon itu karena berbeda dengan kita. Misalnya menilai bahwa kalau tidak beragama Kristen bukanlah Batak. Nah, datang tuh daripada sudut pandang Batak yang Islam bahwa kalau masih mengkonsumsi daging babi dan leluhur orang Batak dulu tidak mengkonsumsi daging babi, maka itu bukan orang Batak. Nah, kemudian juga sebaliknya daripada Parmalim atau Parberingin juga tidak boleh mendiskreditkan atau menilai daripada Batak yang Kristen dan Batak yang Muslim bahwa kalau Islam bukan Batak dan kalau Kristen bukan Batak. Biarkanlah ketiga agama ini saling berjalan pada koridornya masing-masing dan dipersatukan oleh Batak itu. Nah, yang kemudian agama bisa berbeda tapi darah kita tidak. Darah kita itu satu, dan saya mau berharap itu berhentilah bertanya apa agamanya, tetapi mari kita bertanya lebih dalam, di mana kampungmu, margamu apa. Nah, karena disitulah kita kembali, bukan kepada perbedaan, tapi kita kembali kepada satu rumah. Nah, apalagi yang menyatukan kita daripada perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan, perbedaan dalam konsep ketuhanan, baik itu dari iman. Bukankah jelas bahwa sudut pandang daripada Islam itu berbeda dengan sudut pandang daripada Kristen, dan juga berbeda dengan sudut pandang daripada Parmalim. Apalagi yang menyatukan daripada Batak yang Kristen, Batak yang Parmalim, dan Batak yang Muslim,
kalau bukan Habatakon itu sendiri. Mari kita sama-sama menjaga identitas dan budaya kita satu sama lain tanpa melihat Habatakon itu daripada sudut pandang budaya, supaya kekuatan daripada budaya dan identitas Batak itu kita bawa masing-masing dan eh, meneruskan kepada generasi kita bahwa kita itu bukan anti akan perbedaan, tetapi kita dipersatukan oleh budaya Habatakon. Salam untuk semuanya.